Kembali di indahnya Ramadan bersama saya, Hilbram Dunar, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasat Latif, bersama-sama juga dengan Anda dimanapun Anda berada. Sama-sama kita memasuki bulan suci Ramadan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan rezeki hebat untuk kita bersama. Saya akan kasih kesempatan sekarang untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang ingin bertanya langsung kepada guru-guru kita, silahkan. Mungkin dari pembahasan tadi atau pembahasan lain, silahkan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Jerry Novian, Ya. Prinsipal SMA International Islamic High School Jakarta. Terima kasih atas kesediaan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Dasat Latif yang luar biasa tentang mengeluh dan juga bersabar. Ini masalah umum yang kita sering dengar, namun tidak tuntas, Ustadz. Tidak tuntas mengenai bagaimana solusi kita dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya adalah, ini kan sudah fitrah manusia mengeluh. Apakah mungkin kita bisa menghilangkan atau meminimalisir mengeluh, bila mana ini adalah fitrah yang sudah Allah berikan pada kita? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu ya Ustaz, kita jawab dulu ya. Fitrahnya manusia suka mengeluh. Tapi kan mengeluh juga kurang baik. Jadi bagaimana? Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia gelisah. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dia dapat kebaikan, dapat nikmat, dia bakhil, pelit dan hanya untuk dirinya sendiri. Ayat itu menceritakan bagaimana sifat tercela pada dalam diri manusia, lalu kita diperintahkan untuk melawan sifat itu. Jadi bukan mengatakan bahwa inilah sifatmu lalu pertahankanlah. Bukan. Sama dengan zuyyina linnasi hubbus syahawat, manusia itu dihiasi hawa nafsunya minan nisa, suka pada perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, suka perhiasan, wal khailil musawwamah, kendaraan yang dihias, wal an'am, binatang ternak, wal harth, memang manusia. Lalu kemudian Islam tidak membunuh sifat itu, tapi kemudian menyalurkannya kepada yang baik. Bahwa kau dihiasi suka kepada perempuan, ada perempuan yang tidak baik, tapi menikahlah dari perempuan yang baik. Itu wanita salihah allati tu'inu ala imanihi, membantumu untuk keimanan. Begitu juga dalam sifat manusia tadi, yang tercela itu berkeluh kesah. Kalau dia dapat musibah, sesuatu yang menyulitkan, dia gelisah, maka setelah dia mengenal Allah, dia berkata la haula wala quwata illa billah. Dia akan berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku untuk menghadapi ini. Lalu kemudian Allah berikan dua jalan. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujur. Ada jalan berkeluh kesah, ada jalan caci maki, sumpah serapah, wa taqwaha. Ada jalan sabar, ada jalan ridha, ada jalan tawakal. Makanya di antara rukun iman kita yang 6, yang terakhir adalah antu'mina bil qadari, percaya kepada takdir ketetapan Allah, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk, setelah usaha dan ikhtiar. Kalau kita hanya berpangku tangan, terima saja, tidak berusaha, kita jatuh dalam kelompok ahlul bid'ah, namanya kelompok jabriyah, terpaksa dengan takdir. Kalau kita mengatakan tidak ada itu takdir, amandemen saja, cuman 5 saja, rukun iman dibuang, berarti kita masuk dalam kelompok ahlul bid'ah juga, namanya qadariyah, mu'tazilah. Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah yang dirumuskan oleh Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Setelah berusaha, anak dijaga, dipelihara dan dirawat, diberi makanan, rezeki yang halal, ternyata diambil Allah. Kita tidak berkeluh kesah, karena di balik itu sebenarnya Allah ingin menempatkan kita di tempat yang paling tinggi, yaitu tempat ridha. Ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali, solusinya tidak lain, tidak bukan kita ngaji dan ngaji. Termasuklah program kita ini sambil kita mengisi waktu bersahur, tapi juga kita mengisi dengan kajian-kajian. Demikian Mas Ibro. Baik, terima kasih Ustaz. Saya lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada?
Bapak, ya silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Mulyadi Qasim. Yang saya muliakan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Dasat yang saya cintai, fillah tentunya ya. Mungkin ada pertanyaan yang sederhana bahwa tadi disampaikan dalam surah Ibrahim ayat 7 ya. Kalau kita bersyukur pasti ya ditambah nikmat ya. La in syakartum la azidannakum. Kemudian juga tadi disampaikan juga kalau kita bersabar unlimited itu ya pahalanya. Mungkin pertanyaan saya bagaimana sih implementasi ya aktualisasi syukur itu agar kita layak mendapatkan tambahan nikmat itu. Dan bagaimana juga implementasi sabar ya secara ya kiat-kiatnya gitu. Kita layak mendapatkan pahala yang unlimited itu barangkali. Saya kira itu barangkali pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Implementasinya langsung syukur dan sabar Ustaz. Syakara artinya kelihatan, terbuka, nampak. Lawan dari syakara, kafara artinya tertutup. Iya. Jadi bahasa Inggris cover, tertutup. Cover. Jadi ketika kita bersyukur, kita sedang menampakkan, memperlihatkan bahwa nikmat Allah itu ada pada diri kita. Jadi syukur mata dipakai untuk melihat Al-Quran, syukur telinga dipakai untuk mendengarkan nasihat, syukur kaki dipakai melangkah ke masjid, syukur tangan dipakai mengusap kepala anak yatim, syukur harta dipakai untuk berbagi kepada du'afa. Adapun orang yang kufur, seakan-akan nikmat itu tidak pernah ada pada dirinya. Allah beri dia harta, tapi seakan-akan harta itu tidak pernah ada karena tidak pernah dia pakai. Jadi aktualisasinya langsung ke penerapan. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan, kita diberi Allah nafas masih hidup, maka tunjukkan kita ada. Aku masih ada di Ramadan ini, hadir sholat tarawih. Aku masih ada di Ramadan ini, berbagi, berbuka puasa bersama. Aku masih ada di bulan Ramadan ini, tahajud, witir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sabar, maka sesungguhnya sabar itu berlevel-level. Seringkali kita kalau sabar itu sabar karena sakit, sabar karena bangkrut, sabar karena mati, itu justru sabar level paling bawah. Sabar yang paling tinggi adalah sabar ketika diberikan kesempatan untuk berbuat dosa, tapi dia tidak melakukannya. Ditunjukkan langsung. Langsung. Ketika kita bersyukur, tunjukkan bahwa kita bersyukur. Betul. Dalam sebuah tindakan. Ketika kita bersabar sama. Tunjukkan juga dalam sebuah tindakan bahwa kita bersabar. Baik, saya masih akan berikan kesempatan satu penanya lagi. Silahkan. Iya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustadz, nama saya Arya Mardia. Saya sebagai Kepala Sekolah SMP International Islamic Boarding School. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya bisa bertanya di kesempatan kali ini. Terkait yang ingin saya tanyakan Ustadz, sebenarnya bagi kita nih ya, sebenarnya tipsnya apa nih supaya kita itu bisa istiqomah selalu mensyukuri yang apa Allah beri. Kadang kan kita suka lupa ya, ketika kita sehat kesannya kitanya aja yang pintar karena ngatur pola makan, misalnya gitu. Nanti pas sudah drop baru gitu ya. Jadi terkadang nikmat yang Allah berikan itu suka terabaikan saja karena kita menganggap ya memang harusnya kita sudah sehat gitu. Lupa kita mensyukurinya. Nah, tipsnya gimana supaya selalu istiqomah bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dasat mungkin bisa menjawab Ustadz. Ya. Istiqomah bagaimana? Dalam kondisi apapun berarti kita bersyukur ya. Dan juga bersabar. Terima kasih. Tadi saya sudah jelaskan sepintas. Untuk bersyukur itu caranya saya lihat selalu yang di bawah saya. Ya. Dan ketika kita selalu merasa miskin, bukan karena tidak ada rezeki dari Allah, tapi kita mempersempit definisi rezeki itu. Padahal menurut saya selalu membuat kita kaya, jangan ibu bandingkan kekayaan kepada orang lain yang lebih tinggi, tapi lihat orang yang di bawah. Saya kasih contoh lagi supaya pandai bersyukur. Ada nikmat yang selalu kita abaikan, yaitu nikmat kesehatan. Coba kalau nikmat itu selalu dibayangkan adalah kesehatan, waktu, teman yang soleh, kesempatan, bisa makan. Ada orang banyak miliaran duitnya bu, tapi Allah cabut nikmatnya. Tidak bisa makan gula, tidak bisa makan garam,
Tidak bisa makan berlemak, tidak bisa makan daging. Apa aja bisa dia makan? Ubi rebus warna ungu. Maka kita pandai bersyukur. Nah, itu cara operasionalnya agar ibu pandai bersyukur. Lihatlah orang yang lebih susah dari kita. Nah, sekarang bagaimana supaya ditambah? Ya, syukuri. Operasionalnya, jawab tadi Pak Haji. Operasionalnya gimana? Kalau saya punya harta, operasional supaya ditambah, ya jangan bakil. Saya sedekah. Karena ibu kalau tidak bersedekah, harta yang ibu miliki hanya di dunia dinikmati. Begitu ibu meninggal, tidak bisa lagi ibu nikmati. Saya tanya ibu-ibu, ini yang banyak cincinnya di sini. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu emas berlian? Anak mendak, istri kedua. Pasti suamimu kawin lagi. Ustadz takut-takutin nih. Oke, cukup Ustadz ya. Cukup ya Bu ya. Kalau diterusin panjang nih. Ini kita bisa bikin episode khusus nih mengenai pembahasan ini. Terima kasih Ustadz Dasat Latif. Dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah bertanya, sudah menyimak, termasuk Anda dimanapun Anda berada, yang sudah menyaksikan indahnya Ramadan di kesempatan kali ini. Memang kita harus bisa bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Di sisi lain, kita juga harus bisa bersabar menghadapi segala sesuatu yang kita dapatkan. Karena dengan bersyukur dan bersabar, maka insya Allah begitu banyak pahala yang diberikan kepada kita. Ingat, bersyukur kita akan ditambahkan, dengan bersabar, maka tidak terbatas rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Insya Allah kita besok bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Ustadz Dasat Latif, Ustadz Abdul Somad, saya Hilbram Dunar, dan kita tutup dengan doa dari Ustadz Abdul Somad. Silahkan Ustadz. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna syakirina li ni'maik. Jadikan kami hamba-hambamu yang bersyukur atas segala nikmat-Mu. Wassabirina ala masaib. Berikan kami orang-orang yang sabar atas segala musibah yang Kau timpakan sebagai ujian keimanan bagi kami. Ya Hayyu ya Qayyum, Engkau yang maha hidup, yang maha mengatur hidup kami. Qawwi imanana, kuatkan iman kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wa walligh maqasidana, sampaikan maksud niat hati kami. Waqdi hajatina, sunaikan segala hajat kami. Ya Zal Jalali wal Ikram, Engkau yang mulia, akrimna, muliakan kami bil hikmati wal iman, muliakan hikmah darimu dan karena iman darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.